Salam sukses. Buntut dari tidak terima atas kekalahan PDIP di berbagai wilayah dalam pilkada, terutama Jateng yang semua orang juga tahu adalah merupakan daerah kandang banteng. Hasto sebagai penanggung jawab pengambil keputusan politik dalam pilkada Jawa Tengah khususnya malah terus-terusan mengkambing hitamkan Bambang Pacul yang dituding gagal sebagai komandan kandang banteng di Jawa Tengah. Yang terbaru adalah langkah politik Hasto yang memberi pengumuman resmi bahwa PDIP akan memecat 27 kadernya termasuk yang dituding yang dituding telah bermain dua kaki. Bambang Pacul karena terus-terusan menjadi orang yang dikambing hitamkan, akhirnya buka suara singgung Megawati soal sikapnya, maksudnya soal kesiapannya untuk mundur. Lalu seperti apa narasinya? Inilah videonya. Seorang kesatia kalah itu sakit, Pak. Bahwa kemenangan sebuah pilkada kok dianggap Bambang Pacul ngopleng. Wah, saraf ini, nggak ngerti jiwa Pacul nih. Gitu loh. Apakah kau bertempur pernah kalah, Pacul? Pernah. Tapi saya juga akan tahu ini akan kalah. Jadi udah tertekan kita. Begitu dari kalah, ngeledak kita. Nggak enak, Pak, kalah. Nggak enak. Mereka yang menanam angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini. DPP sudah menerima masukan, setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan sanksi pemecatan. Nanti dalam upacara partai kita akan umumkan, sehingga ada protokol partai supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul nanti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai, karena ketika kita masuk di dalam suatu partai politik, kita meluruhkan diri pada suatu kepentingan partai yang lebih besar, yaitu untuk rakyat, bangsa, dan negara. Kebebasan seorang kader yang sadar kenapa dia di PDI Perjuangan, itu kader yang bebas itu pasti harus diukur pada saat sulit. Kebijakan itu akan diambil oleh Ketua Umum. Bambang Pacul pelaksana tugas, tidak mengambil keputusan politik. Pelaksana tugas, gimana tugas kita serahkan dengan baik. Kalau Bambang Pacul ini kan pelaksana, ya kan? Tergantung apa yang diarahkan oleh DPP. Nah di sini Ibu Mega percayakan kepada dua orang, Deddy Sitorus sama Hasto, untuk mengatur semua pilkada-pilkada ini. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik, itu sekjen yang paling dominan. Bukan ketua DPD, DPW, nggak ada. Bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh sekjen partai misalnya? Datang ke sana, ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilu itu bertanggung jawab untuk, namanya aja Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Ibu Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, kok berhenti Pacul? Oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Entah begitu aja Pak. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat, oh siap. Oh itu PDI semua kan begitu. Himbauan untuk Bambang Pacul mundur dari Ketua DPD Jawa Tengah. Menurut Abang himbauan itu, dari siapa? Himbauan dari pendukungnya Mas Ganjar, ada Bang Denny Siregar misalnya di Twitter dan bilang ini kritik dan masukan dan lain-lain lah. Katanya. Ini langkah kesatria, bukan langkah Korea-Korea katanya. Karena ini wajah tadi seperti kata Abang, wajah representasi kekuatan PDI ini kandang banteng ini Ria. Dan ini kehormatan hilang lah. Iya. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Meskipun tadi kata Abang disulut di mana juga. Iya, Sulut, Jawa Timur. Kenapa nggak disuruh mundur? Nah ini sebenarnya faktor ketidaksukaan kepada
Jokowi. Satu. Kedua, ketidaksukaan kepada Bambang Pacul. Berkaitan lagi cerita Puan lagi. Ya ini prediksi abangnya dulu nih. Iya, ini ingin meruntuhkan kekuatannya Puan di PDIP, di internal PDIP. Namanya juga pendapat kan berbeda-beda yang berkembang di antara kawan-kawan itu. Ada 3 klaster yang sedang berdinamika. Di PDIP sendiri ya, Mas? Iya, di kawan-kawan kalau pada diskusi kan gitu loh. Dinamika yang ada 3 Oh, dia internal. internal ya? Ini yang dinamika yang ada itu loh. Dinamika yang ada kan seperti itu. Jadi kan aku ngomong dinamika yang ada, klasternya kayak begitu. Penggantian kepala BIN. Maka tepatnya bukan dinamika, tepatnya adalah dialektika yang ada. Kenapa Denny Siregar meminta juga Bambang Pacul mundur kan? Ya kemungkinan ini terbangun Ya. komunikasi politik yang intens antara Denny Siregar dengan Hasto. Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu Ya melihat nggak perlu hasil ngapain? Jawa Tengah? Nggak perlu mundur. Kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang mengarrange ini kan dia semua secara nasional. Iya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Hasto. Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang nanda tangan semuanya, kenapa dia nggak mundur? Di Jawa Tengah, masyarakat tahu, rakyat Indonesia tahu itu merupakan basis PD Perjuangan. Meskipun ada yang mencoba, ini yang mau mencoba ya untuk ganggu-ganggu, untuk mau ngambil, ya nggak apa-apa. Ini kan demokrasi. Demokrasi itu membuka ruang kontestasi. Ya termasuk yang lain yang akan datang ke Jawa Tengah, kami siap berkontestasi. Nah, kalau misalnya tadi hari ini Gerindra mengusung sebagai gubernur Pak Ahmad Lutfi, artinya PDIP tidak akan mengusung Pak Ahmad Lutfi. Ya PDI Jawa Tengah, Bali, daerah-daerah basis partai akan mendorong kader internal partai. Karena itu bagian dari pride dan juga bagaimana proses kaderisasi dan percaya terhadap kader partai sendiri. Melihat Pak Andika hari ini sudah menjadi kader PDIP, artinya terbuka peluang untuk Pak Andika masuk di gubernur 1 di Jawa Tengah. Loh, Pak Andika belum bergerak, elektoralnya udah masuk ke 5 besar. Untuk di mana tuh Mas? Di Jawa Tengah. Kita ngobrol panjang lebar sama Mas Pram ya. Waktu itu saya sempat tanya itu soal isu tuduhan Bambang Pacul main dua kaki tidak total menangkan Jenderal Andika. Mas Pram tuh bilang saya, wah itu tuduhan jahat katanya. Ini tuduhan jahat nih karena saya tahu betul bagaimana Bambang Pacul itu bekerja keras untuk menangin Andika kata. Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan politik lain. Ya kan? Dengan aparat-aparat, ya kan? Dengan polisi, dengan apa, karena ada problem dia nih masalahnya. Dia harus keluar dari problem ini. Misalnya problem Harun Masiku, dia kan harus bagaimana caranya keluar dari sini. Hasto dan Harun Masiku itu hendak di OTT di PT IKA begitu ketika itu. Hasto dan Harun Masiku itu berada di PT IKA dan kemudian para penyidik KPK yang diam-diam ada di sana mengawasi dan akan segera melakukan OTT atau penangkapan begitu. Tapi kemudian karena sudah memasuki waktu sholat begitu ya siang hari dan mereka hendak masuk ke masjid tapi rupanya pergerakan mereka sudah diindus oleh polisi yang ada di sana sehingga mereka kemudian ditanya-tanya dari mana ya akhirnya diketahui bahwa mereka adalah orang-orang KPK, para penyidik KPK. Dan akhirnya loloslah itu Hasto dan Harun Masiku ketika itu begitu. Dan yang keduanya adalah ketika para penyidik KPK ini hendak menggeledah peristiwanya di bulan Januari 2020 juga hendak menggeledah kantor DPP PDIP begitu Mas Hersu. Yang ketika itu hari itu memang sudah dijadwalkan karena dari PDIP itu Hasto mengatakan akan memberikan keterangan pers begitu di DPP PDIP. Tapi ketika para penyidik KPK ini hendak masuk itu dihalang-halangi oleh para petugas keamanan dan kemudian ternyata ditunggu seharian Hasto juga tidak datang ke sana. Jadi rupanya sudah diberitahu mungkin ya bahwa ada orang-orang KPK di sana.